Baik, teman-teman, kita mulai mata kuliah pada siang hari ini. Di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi politik, kita pada pertemuan terdahulu mungkin sudah membahas tentang perspektif merkantilisme, kemudian fisiokratisme. Nah, jadi sebenarnya dalam pemahaman ekonomi politik itu ada beberapa evolusi ide ya. Tapi ini yang dijelaskan di sini adalah secara generalnya. Nanti secara detailnya itu akan, kita bahas jauh lebih lanjut, pada pertemuan berikutnya. Nah, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang, eee, perspektif merkantilisme, di mana ide utamanya adalah menekankan pada jika satu negara ingin sejahtera atau kaya, maka harus, melalui dengan peningkatan perdagangan internasional. Nah, kemudian beralih pada perspektif fisiokratisme, di mana memandang bahwa aspek agriculture itu adalah hal yang paling penting dalam suatu negara, kemudian membagi eh, kelas sosial itu dalam tiga jenis. Nah, setelah itu kita eh, akan mempelajari tentang klasikal politika ekonomi. Jadi ada dua hal yang harus Anda perhatikan pada bagian ini. Di bagian ini kita membahas tentang klasikal politika ekonomi, sementara di sini kita membahas tentang classical liberalism. Nah, yang penting Anda lihat adalah di classical political economy kita membahas tentang perspektif ekonominya. Sementara kalau kita bicara tentang classical liberalism, yang kita bahas adalah perspektif politisnya. Jadi kalau kita ada kata ism, beberapa kali saya mention sebelumnya, yang kita lihat itu adalah perspektif politik. Nah, di sini digabungkan menjadi dua, kalau Anda lihat garis-garis kuning di sini nih, yang ini itu digabung menjadi dua karena memang terjadi, bahasa sederhananya adalah ini, kebanyakan pemikir dari classical political economy juga adalah pemikir dari classical liberalism. Jadi dengan cara mudah untuk, membedakan dari kedua ini hanyalah melihat dari satu perspektif politik dan satu perspektif ekonominya. Nah, kalau kita lihat dari classical political economy, salah satu tokohnya seperti misalnya, John Locke. John Locke juga merupakan tokoh utama dari classical liberalism. Kemudian ada Ferguson, Adam Smith yang juga merupakan, tokoh utama dari classical liberalism, eee, John Stuart Mill, juga merupakan tokoh utama dari classical liberalism, dan tentu saja banyak tokoh-tokoh berikutnya ya, baik di Amerika seperti ada Thomas Jefferson, Milton Friedman, dan, sebagainya. Nah, setelah kemudian selesai dengan classical political economy, classical liberalism, maka turunan dari classical liberalism ini menghasilkan perspektif neoliberalism. Tentu ada fase-fase perubahan di sini yang akan nanti kita jelaskan secara lebih rinci nanti eh, di pendalaman bagian eh, lebih lanjut ya pada mata kuliah kita ini. Baik teman-teman, sekarang kita lihat ya. Jadi sebelumnya kita membahas beberapa tokoh, seperti misalnya kita sempat menyebutkan tentang tokoh seperti Jean Baptiste Colbert dalam perspektif merkantilisme. Jadi kita sebelumnya membahas tentang perspektif merkantilisme. Nah, eh, tokoh-tokoh utama, salah satu tokoh utama dalam perspektif merkantilisme adalah Jean Baptiste Colbert. Jadi Jean Baptiste Colbert ini merupakan ekonom dari Prancis di bawah Raja Louis dari 1661 sampai 1683. So basically, salah ide utama dari merkantilisme itu adalah kalau kita lihat di sini, yang saya tadi jelaskan sebelumnya bahwa ide utamanya adalah expansion of commerce. Jadi kalau kita lihat expansion of commerce itu adalah perluasan perdagangan.
Nah, perluasan perdagangan ini pada inti dari kalau kita bahasakan secara bahasa, teori modern ya, adalah teori perdagangan internasional. Jadi, merkantilisme ini adalah doktrin expansion of commerce atau perluasan jaringan perluasan perdagangan dengan menjaga maintenance of favorable balance of trade. Jadi dengan menjaga keseimbangan, neraca dagang. Nah, apa yang maksud dengan neraca dagang? Neraca dagang itu karena perdagangan itu kan terdiri dari 2 hal ya, ekspor dan impor. Jadi neraca dagang itu, balance of trade itu adalah jumlah ekspor dengan jumlah impor itu harus, balance. Nah, supaya tidak ada, jika impornya terlalu tinggi tentu, Anda akan lebih banyak mengkonsumsi dibandingkan Anda memproduksi. Nah, dia melihat bahwa expansion of commerce atau perluasan perdagangan ini adalah merupakan kunci untuk kesejahteraan suatu negara. So, what's the key? The state wealth. Ini kuncinya kalau kita bicara tentang perspektif merkantilisme. Jadi kalau misalnya Anda mengingat tentang perspektif merkantilisme, Anda ingat saja pemikiran dari Jean Baptiste Colbert. Kemudian, tokoh dari fisiokratisme yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal ya, itu adalah Francis Cuney. Jadi, Francis Cuney ini merupakan salah satu tokoh fisiokratisme yang sangat terkenal, bahkan dianggap sebagai bapaknya Fisiokrat. Jadi dia adalah ekonom, juga merupakan tokoh intelektual. Kalau tokoh intelektual, pemimpin dari aliran fisiokratisme di Prancis. Jadi dia muncul di abad ke-18 ya, 1007 eh, 1700-an. It was a branch of schools of economics. Jadi fisiokratisme ini merupakan percabangan sebenarnya dari salah satu ilmu ekonomi. Nah, apa inti dari fisiokratisme? That basically a belief that government policy, jadi kepercayaan bahwa kebijakan pemerintah itu should not interfere, tidak boleh mengintervensi the operation on natural economic laws atau jalannya hukum-hukum dalam ekonomi dan menegaskan bahwa the land is the source of wealth atau tanah itu merupakan sumber dari kekayaan. Jadi kalau kita kembali kepada pemahaman, kalau kita koneksikan ya, atau kita hubungkan dengan pengalaman, pemahaman kita sekarang, kita selalu menganggap bahwa investasi yang paling bagus itu kan adalah tanah, properti, rumah ya. Nah, di zaman dulu itu, kenapa Francis Cuney berpikir bahwa tanah adalah sumber kekayaan? Karena pada tahun tersebut, masyarakat masih sangat bertumpu penghasilannya pada sektor agriculture atau pertanian. Nah, perbedaannya adalah jika dulu itu tanah yang paling mahal adalah tanah yang paling subur, sementara tentu saja teori itu sudah tidak menjadi relevan sekarang karena yang dilihat adalah posisi dari tanah tersebut. Jadi tanah komersial itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan tanah pertanian. Nah, itu inti dari fisiokratisme. Jadi dia melihat bahwa pertama kita lihat ya, saya mau highlight kembali bahwa dia percaya bahwa kebijakan pemerintah itu tidak harus mengintervensi eh, hukum-hukum ekonomi, hukum natural ekonomi ya. Misalnya hukum penentuan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua adalah dia menekankan bahwa tanah itu adalah sumber kekayaan. Nah, ini merupakan sekolah pertama di Prancis di bawah kepemimpinan Francis Cuney yang membahas tentang Systematic School of Political Economy. Jadi kalau kita bicara tentang political ekonomi di Prancis, kita tidak bisa tidak mengaitkan peranan dari Francis Cuney melalui pengenalan teori fisiokratismenya. Nah, Cuney ini juga merupakan eh, dia kayak physician ya. Eh, dia memberikan apa sih istilahnya tuh? Dia memberikan jasa keahliannya pada Raja Prancis.
Nah, ide utama dari fisiokratisme, kenapa fisiokratisme itu muncul? Karena kita lihat di tahun 1600-1700 sampai tahun ini ya, kita lihat pada zaman itu tuh terjadi kekeringan yang sangat eh, panjang dengan musim dingin yang terlalu panjang ya. Jadi kalau musim dingin itu curah hujan sedikit, tidak bisa orang tidak bisa bercocok tanam karena terlalu dingin, juga tumbuhan tidak bisa tumbuh. Sehingga kemudian terjadilah kelangkaan bahan makanan. Jadi fisiokratisme ini muncul ketika zaman food scarcity atau kelangkaan pangan. Nah, kelangkaan pangan ini karena cuaca dingin yang panjang itu menyebabkan eh, panen yang jelek. Nah, selama masa itu karena eh, panen yang jelek itu menghasilkan harga gandum itu menjadi sangat mahal. Karena harga gandum menjadi sangat mahal, tentu saja itu membuat banyak orang tuh tidak mampu membelinya. Jadi yang terjadi pada saat itu adalah produksi gagal, produksi pangan terutama gandum gagal, kemudian harganya menjadi mahal, barang menjadi langka, harga menjadi mahal, kemudian orang tidak mampu membelinya, dan pada saat yang sama raja itu eh, menerapkan pajak yang sangat tinggi kepada masyarakat. Sehingga ini kemudian membuat Francis Kunai melihat bahwa kalau pendekatan pemerintah sebelumnya yang modelnya itu merkantilisme, semuanya keluar berdagang, maka tidak akan ada yang mau fokus pada agriculture. Kedua adalah dilihat nih karena produksi agriculture-nya dia menurun, maka pemerintah sudah saatnya kemudian kembali fokus pada apa namanya? Sudah kembali fokus melihat sektor agriculture atau sektor pertanian. Nah, Franciscuna ini membagi masyarakat itu menjadi tiga kelompok ya. Yang pertama adalah dia membaginya menjadi masyarakat semi produktif, produktif, kemudian ada masyarakat semi produktif dan ada steril unproduktif. Nah, untuk penjelasannya ini akan kita lihat pada bagian berikutnya. Oke. Nah, kalau kita lihat pembagian kelas, mungkin di kelas sudah saya pernah jelaskan atau tidak, tapi sebagai highlight, jadi dalam perspektif fisiokratisme itu dia membagi eh, masyarakat itu menjadi tiga kelompok. Jadi kelompok pertama adalah eh, kelompok yang disebut dengan productive class. Ini masyarakat produktif, itu adalah petani. Nah, kenapa petani disebut sebagai kelas produktif? Karena dia create wealth by their labors, minus what is necessary to support themselves, their families, and replenish the production factors. Jadi ini adalah kelas yang memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian dia selain dia kelas yang memproduksi, dia menghasilkan kekayaan, dia juga membayar sewa kepada pemilik lahan. Jadi sebenarnya creation of wealth-nya itu atau penciptaan kekayaan itu ada pada kelas petani. Kemudian selain itu juga, jadi dia membayar sewa kepada landowners. Nah, landowners ini atau pemilik lahan itu dikenal dengan proprietary class. Nah, kenapa dia disebut sebagai kelas proprietary? Karena dia menyediakan lahan kepada kelas produktif. Nah, mereka juga mendapatkan, misalnya nih, kalau hasil produksi pertaniannya ini melimpah, tentu saja dia bisa menaikkan sewa kepada kelas produktif, sehingga terjadi procreation of wealth atau terciptanya pertumbuhan kekayaan yang jauh lebih bagus. Nah, kemudian karena dia mendapatkan sewa yang tinggi, landowner sini mendapatkan sewa yang tinggi, tentu saja dia bisa membeli lebih banyak lagi produk kepada kelas berikutnya itu craftsmen. Ya, dari craftsmen ini adalah orang yang membeli produk dari
agriculture, kemudian dia olah kembali dan dia jual kembali. Misalnya ya, dia menghasilkan gabah, kemudian dia jual misalnya dalam bentuk beras atau tepung beras, dibeli kembali oleh kelas agricultural producer atau dijual kembali kepada landowners. Nah, jadi kelas produktif itu menurut uh, fisiokratisme itu dibagi menjadi 3 kelas, yakni kelas produktif, depleteric class, kemudian steril class. Jadi steril class ini orang yang mengambil raw material dari agricultural producer atau productive class, kemudian mengolahnya. Setelah dia olah, kemudian dia jual kembali kepada dalam bentuk apapun ya, makanan atau apapun itu kepada kelas agricultural producer atau productive class dan ke property class. Nah, ketika kemudian dia berhasil agricultural producer ini atau productive class ini menjual barangnya ke sini, tentu dia kalau penghasilannya banyak, dia juga bisa menjual kembali kepada landowners. Jadi kalau kita lihat craftsman sini disebut dengan steril class, which is basically dipahami sebagai ekonomi kelas atau kelas dalam kelas ekonomi dalam struktur sosial yang terdiri dari orang yang menggunakan tangan mereka atau kemampuan intelektual otak mereka untuk memproduksi barang dan jasa dalam aktivitas ekonomi. Nah, jadi mereka tidak menghasilkan surplus. Surplus dalam artian mereka tidak menghasilkan lebih banyak beras, tapi mereka merubahnya ya, memproses dan merubahnya. Jadi kemudian mereka membeli barang mentah, they buy products raw material, they buy raw material and products dari lahan yang ada, kemudian mengolahnya kembali. So, nanti kalau misalnya ditanya, ada beberapa pembagian kelas menurut fisiokratisme itu dibagi menjadi 3, ada kelas produktif, kemudian proprietary class, dan ada steril class. Nah, sekarang kita klik kembali pada tokoh berikutnya, yakni Montesquieu. Jadi Montesquieu ini berasal dari College of Julie. Dia adalah tokoh yang tidak terlalu percaya tentang uh, apa namanya niat baik dari kerajaan. Kemudian dia menghasilkan teori separation of power yang kita kenal dengan jadi dia tuh membaginya separation of power itu menjadi 3 bagian kekuasaan ya, yaitu pertama yang kita kenal dengan res politica, yaitu ada judiciary, ada parlemen, kemudian ada executive government. Jadi idenya ini diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat dalam konstitusi Amerika Serikat. Terus kita juga mengadopsi ide dari Montesquieu ini. Jadi dia menekankan pada equality dan accountability dari individual. Nah, jadi ini merupakan cikal bakal kalau kita bicara tentang perspektif neoliberalisme. Nah, teman-teman, berikutnya adalah pada pembagian ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai classical liberalisme. Jadi classical liberalisme itu, jadi ada 2 yang penting kita lihat adalah classical liberalisme itu merupakan ide yang banyak sekali berkembang dan bahkan didominasi oleh pakar-pakar filosof Inggris. Tetapi perkembangan filosofi dan pemahaman tentang classical liberalisme di Inggris itu dipengaruhi oleh era pencerahan di Prancis. Karena sebelum kalau kita lihat runtutan sejarahnya itu, merkantilisme dan fisiokratisme itu kan dia berkembangnya di Prancis. Nah, baru kemudian perspektif klasikal liberalisme itu menjadi dominan di Inggris. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada tahun 1500 dan 600 itu Prancis itu mengalami pergolakan yang luar biasa. Dan biasanya kalau terjadi pergolakan yang luar biasa itu akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang bagus. Sama ketika COVID ya. Kalau COVID terjadi, kita dalam keadaan yang sulit, biasanya kita akan kalau dalam kondisi tertekan begitu kita menghasilkan
banyak kebijakan yang bagus dan bahkan belum pernah diambil sebelumnya. Nah, sama yang terjadi dalam perspektif, classical liberalism. Jadi kita lihat, perkembangannya itu dulu mulai dari Prancis, kemudian baru pindah kepada, Inggris. Kalau kita lihat pemikiran-pemikiran tokoh dari Inggris seperti Adam Smith, kemudian, Malthusian Perspective, John Locke dan sebagainya, itu juga banyak dipengaruhi oleh bagaimana pandangan-pandangan, scholars dari Prancis pada saat itu. Jadi kita lihat, classical liberalisme ini, eee, merupakan momentum perubahan. Jadi momentum of change dari sistem pemerintahan yang one person atau satu orang with absolute power to democracy. Jadi dia adalah merupakan momentum perubahan di mana pada saat itu kekuasaan hanya di tangan raja, kemudian jadi kalau raja itu dia, memiliki kemampuan secara absolut untuk mengambil keputusan sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, momentum classical liberalism inilah yang mendorong adanya perubahan-perubahan tersebut, seperti lahirnya kontrak sosial. Jadi nanti akan kita, dalami jauh lebih dalam tentang bagaimana pemikiran-pemikiran John Locke yang sangat berkontribusi dalam classical liberalism. Nah, di dalam klasikal liberalisme itu dia membagi institusi atau kelembagaan itu menjadi dua. Ada kelembagaan yang sifatnya coercion, paksa, ada kelembagaan yang sifatnya consent atau dengan sukarela. Nah, kalau dia modelnya coercion atau secara paksa, jadi kelembagaan negara itu secara kelembagaan memaksa sifatnya dan terbentuknya itu dalam paksaan, maka dia akan menciptakan suatu kelembagaan yang sifatnya involuntary institution. Nah, apa yang maksud dengan involuntary institution? Kelembagaan yang eh, tidak terbentuk dengan tidak sukarela. Jadi dia kelembagaan itu terbentuk secara paksa. Nah, model politiknya itu pasti adalah autokrasi ya. Ya, jadi sistem, kekuasaan yang terpusat, eee, pada satu Satu orang, orang kemudian, itu karena sistem kekuasaannya pada satu orang, tentu konsen dari masyarakat itu tidak ada, dalam artian tidak ada model discussion di dalam, bentuk, eee, kelembagaan tersebut. Kemudian berikutnya adalah ekonomi ya. Jadi bentuk ekonomi yang ada adalah slavery dan feudalism. Jadi dia modelnya feodalisme dan perbudakan. Nah, dia kalau di sini kita lihat, kalau model kekuasaan itu sifatnya dia coercion atau pemaksaan. Jadi biasanya model-model ini kita bisa dapati di zaman dulu tuh. Tapi sekarang pun masih ada kayak contohnya misalnya Korea Utara. Jadi model kelembagaannya coercion meskipun dia republik, ada pemilu, tapi pemilu yang dipaksakan atau didesain segala rupa dan segala sesuatunya diatur oleh negara, kekuasaannya tidak ada model demokrasi, semua hak properti, hak dan segalanya itu milik negara, jadi model institusinya itu adalah model institusi yang sifatnya coercion. Nah, kalau kita lihat, model institusi berikutnya adalah konsen. Jadi kalau model institusi kelembagaan yang konsen atau dia sepakat nih, setuju gitu, ditanya, di kelembagaan tersebut terbentuk berdasarkan kesepakatan bersama, maka model kelembagaannya itu akan seperti voluntary institution atau kelembagaan yang sifatnya volunteer, orang secara sukarela. Nah, kalau dari segi aspek politik, hasilnya akan menciptakan demokrasi ya, ruang demokrasi yang bagus. Kemudian kalau dari ekonomi akan menciptakan sistem meritokrasi dalam pekerjaan. Jadi employment system atau sistem kerja. Kalau sistem kerja yang bagus itu siapa yang bisa bekerja, siapa yang, berusaha keras, dia yang akan mendapatkan posisi tersebut. Nah, jadi berdasarkan pada merit system. Sementara kalau dia economic system dalam bentuk coercion, dia bentuknya slavery. Jadi mau-maunya tergantung dari yang memiliki kekuasaan. Nah, dia akan memaksa masyarakatnya seperti apa. Nah, Anda mungkin bertanya, kenapa kita harus belajar classical liberalism? Pelajaran ini penting kita pahami karena ingat, tidak semua negara di dunia itu
sebenarnya model pemerintahannya konsen, karena masih banyak di dunia ini yang model pemerintahannya itu coercion, bahkan jangankan di luar negeri, di Indonesia pun ada pemimpin daerah misalnya yang mungkin menyalahgunakan kekuasaannya dalam bentuk koersif atau penyimpangan dalam kekuasaan. Sehingga ini harus menjadi perbaikan buat kita. Kemudian yang kedua adalah kita tidak boleh, melupakan sejarah bahwa negara demokrasi itu kita bisa bicara dengan mudah, kita bisa menyampaikan pendapat kita bisa mengkritik, kita menikmati sesuatu dengan media dengan sangat terbuka, itu karena adanya demokrasi. Dan demokrasi itu lahir dari perspektif classical liberalism. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari, lebih lanjut tentang, oh, apa sih itu liberal dan classical liberalism. Jadi memang ada, runtutan dari, eee, kita kan pada intinya belajar tentang bagaimana urutan ide itu atau bagaimana urutan perubahan ide mulai dari merkantilisme, fisiokratisme, kemudian classical liberalisme. Nanti classical liberalisme akan pindah kepada perspektif misalnya liberalisme. Nah, sebelum kita mempelajari semua runtutan ide tersebut, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan liberal. Jadi kalau kita lihat secara definitif, liberal itu sebenarnya open to new behavior, jadi terbuka terhadap sikap baru atau opini. Jadi kata kunci di liberalisme itu, yang harus kita highlight bersama adalah kata kunci open, terbuka. Jadi keterbukaan itu terhadap perilaku baru, opini baru, dan tentu saja willing to discard. Jadi at the same time Anda terbuka, at the same time juga Anda mempunyai kemauan untuk membuang nilai-nilai traditional value yang sudah tidak sesuai dengan, new behavior atau new value yang ada. Nah, itulah yang disebut dengan being liberal. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia liberal, tapi dia tidak mau terbuka terhadap perilaku baru dan opini baru, atau dia tidak memiliki kesukarelaan untuk membuang nilai-nilai lamanya, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai, totally liberal. Jadi kalau dia, masih, apa namanya, menekankan, eee, peran dari traditional value itu, maka kita sebut dia biasanya dalam perspektif konservatif, atau kita sebut dia labeling dia itu, masih, eee, menganut pemahaman konservatisme. Sementara kalau kita lihat, classical liberalisme itu didefinisikan sebagai, jadi kalau liberalisme adalah open to new behavior dan opinion. Nah, classical liberalisme ini definisikan sebagai a set of idea, jadi dia kumpulan ide that places the freedom of individual as the central feature. Jadi, sekumpulan ide yang menempatkan kebebasan. Jadi kalau kita lihat kunci dari classical liberalisme itu sebenarnya adalah idea, freedom, kebebasan as of individu. Jadi kebebasan individu as the central feature atau nilai utama atau fitur utama di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, classical liberalisme ini dia menekankan inti utamanya itu adalah ide kebebasan individu. Nah, mungkin kalau Anda bertanya, kok bahasnya kebebasan individu pada classical liberalisme? Ingat classical liberalisme itu dari 1700-an, 1800-an ya. Itu sebelum Amerika bahkan berdiri, itu di Eropa itu sistem kerajaan itu masih sangat kencang dan sangat berkuasa, terutama di 1600-an. Sehingga kalau sistem kerajaan itu di mana raja memiliki kekuasaan yang absolut, dia dia bisa menentukan bahwa semua tanah di negara ini adalah milik dia dan dia bisa memberikan pajak yang tinggi kepada masyarakat. Dia bisa mengambil barang produksi masyarakat, hasil panen masyarakat dengan Eee, seenak-enaknya dia, sehingga pada saat itu tidak ada yang disebut dengan kebebasan individu. Orang nggak bisa memiliki lahan, nggak bisa memiliki tanah. Nah, tidak bisa kemudian mengkritik pemerintah, kapan dikritik mereka dipenjarakan. Nah,
Karena pada zaman itu mereka tidak memiliki kebebasan, maka muncullah pemikir-pemikir yang mengatakan bahwa modelnya tuh bermasyarakat tidak seperti ini. Harusnya ada kebebasan atau diberikan kebebasan kepada masyarakat tersebut. Nah, kita lihat, jadi classical liberalism ini lebih lanjut kita pahami, ya. Jadi classical liberalism, kalau kita lihat pada poin ini, adalah a political philosophy. Jadi lebih lanjut ya, classical liberalisme adalah filosofi politik dan ideologi serta ideologi yang berkaitan erat dengan liberalisme. Jadi classical liberalisme didefinisikan sebagai filosofi politik dan ideologi yang berkaitan erat tentang liberalisme, di mana ide utamanya menekankan pada securing the freedom of individual. Jadi dia securing the freedom of individual, memastikan kebebasan individu dengan, jadi caranya ya, securing the freedom of individual, memastikan kebebasan individu itu dengan cara limiting the power of government. Jadi membatasi kekuasaan dari pemerintah. Jadi kalau kita lihat classical liberalism, seperti penjelasan saya tadi sebelumnya ya, political philosophy, jadi classical liberalism itu adalah filosofi politik serta ideologi politik yang menekankan pada securing the freedom of individual, ya, mengarusutamakan atau menekankan penjagaan kebebasan individu dengan caranya adalah, jadi kebebasan individu itu hanya bisa diobtain, hanya bisa didapat dengan limiting the power of government atau membatasi peran pemerintah. Nah, ada beberapa prinsip-prinsip dasar dalam classical liberalisme, seperti misalnya the primary of individual rights and freedom to be exercised in the individual self-interest. Jadi, the primacy of individual rights, jadi hak-hak individu itu dan kebebasan individu harus bisa dijalankan sesuai dengan kepentingan dari individu tersebut. Kemudian yang kedua, the belief that human are reasonable. Jadi mereka itu percaya bahwa manusia itu adalah manusia yang reasonable, logis, bisa mengambil keputusan secara rasional. Jadi can make rational decision that will benefit both themselves and society as a whole. Yang bisa bermanfaat buat mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian mereka juga menekankan pada economic freedom atau kebebasan ekonomi yang melibatkan ya. Jadi kebebasan ekonomi itu harus meliputi unsur ownership atau hak kepemilikan, terutama hak kepemilikan terhadap properti, tanah, dan sebagainya. Kemudian harus ada pasar bebas. Bebas itu dalam artian orang tuh berdagang dan berdagang ya, ada penjual dan pembeli itu secara bebas. Tidak ada aturan pajak, tidak ada aturan tarif. Sama seperti misalnya kalau kita lihat sekarang, Anda kalau jual beli ada izinnya, maka pemerintah mengambil pajak dari setiap barang yang Anda beli itu. Nah, kalau dalam prinsip karena zaman dulu orang berjual beli pajaknya tinggi sekali, maka intervensi negara juga sangat tinggi, maka mereka menuntut adanya kebebasan tersebut. Kemudian berikutnya adalah the protection of civil liberty atau perlindungan terhadap kebebasan sipil. Jadi orang kalau mau berorganisasi dimudahkan. Kemudian berikutnya adalah constitutional limitation of government atau keterbatasan, membatasi peran pemerintah itu secara institusi. Jadi disinilah kalau inti dari kalau kita belajar tentang prinsip-prinsip dari classical liberalisme. Nah, classical liberalisme ini dia berdampak. Dia memberikan dua impact besar. Pertama adalah impact secara politik dan kedua adalah impact secara ekonomi. Nah, kalau kita lihat impact secara politiknya, jadi classical liberalisme ini dia menginspirasi banyaknya ide bagaimana masyarakat itu harus dijalankan. So this is the highlight of classical liberalism dalam perspektif politik. Jadi pada saat itu karena ide-ide ini orang kemudian mulai tuh mempertanyakan peran pemerintah itu harus seperti apa, politik itu jalankan seperti apa, dan kemudian menghasilkan
pemikiran-pemikiran seperti demokrasi, kemudian hak asasi perempuan, perubahan kelas sosial. Kalau kelas sosial dulu kan misalnya orang-orang ada yang disebut dengan borjuisme ya, orang kaya, ada yang disebut dengan aristokrat, ada yang disebut dengan apa namanya kelas buruh dan sebagainya. Kemudian dia juga memperkenalkan disebut dengan separation of power. Jadi untuk apa separation of power itu? Supaya raja itu tidak semena-mena. Jadi harus dibagi menjadi dua. Kalau raja adalah pemilik kekuasaan, dia juga yang memberikan hukuman pengadilan, dia juga tidak ada pengawasan pada dirinya, maka dia kan menjadi semena-mena. Oleh karena itu, diperkenalkanlah sistem separation of power. Dibagi menjadi tiga. Jadi judiciary ada lembaga peradilan, kemudian ada eksekutif yang menjalankan pemerintah, kemudian ada legislatif yang membuat undang-undang. Jadi itu tidak ada kemudian absolutisme dalam kekuasaan. Nah, kemudian pada saat itu juga muncul ide-ide seperti questioning the Catholic Church. Nah, kenapa questioning Catholic Church itu muncul? Karena peran gereja pada tahun 1500, 600, 700 itu kan terutama eh, Katolik apa namanya pengaruh eh, Catholic Church ya. Kalau kita lihat contoh misalnya di Inggris itu kepala negara kayak Ratu Elizabeth, kalau King Charles itu kan dia juga adalah kepala gereja. Nah, kenapa? Karena satu-satunya yang bisa membuat orang itu mau tunduk kepada eh, raja adalah dengan mengikatkan agama dengan kekuasaan. Jadi di gereja itu menggunakan agama pada saat itu dan yang berkuasa itu menggunakan agama sebagai alat politik at the same time. Jadi itu sebabnya di Karl Marx itu mengeluarkan ada di bukunya itu dia bilang bahwa agama itu adalah candu. Kenapa dia katakan agama itu adalah candu? Karena orang-orang yang bermain politik itu ketika dia menggunakan agama itu dia bisa melegalkan atau merasionalkan secara emosional semua tindakan-tindakan politiknya. Kemudian muncul juga nih pendapat tentang misalnya eh, art, seni, musik, ilmu pengetahuan dan literature, tapi difokuskan daripada belajar agama pada saat itu. Karena kalau kita lihat sebelumnya itu supaya mereka masyarakat itu taat kepada raja, maka penyebaran agama itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau agama itu kan tidak tidak bisa dipertanyakan ya. Nah, kemudian berikutnya reason and logic were focused rather than faith. Jadi alasan kemudian logika lebih diutamakan daripada kepercayaan. Nah, itu yang itulah klasikal liberalisme itu menghasilkan semua ide-ide ini yang kita kemudian pada saat ini lahir atau berkembang dalam prinsip modern liberalisme. Bahkan kalau kita lihat sampai sekarang itu modelnya kita ini sudah mengarah kepada perspektif libertarian. Nah, berikutnya dia juga menghasilkan perubahan ekonomi. Apa saja perubahan ekonomi tersebut? Jadi the principle of classical liberalism, prinsip utama dari classical liberalisme mengatakan bahwa healthy economy atau ekonomi yang sehat itu should have little to no government. Ya harus memiliki atau tidak ada pemerintahan sama sekali. Jadi should have little to no government. Jadi prinsip utama dari klasikal liberalisme mengatakan bahwa ekonomi yang sehat, healthy economy, harus sedikit atau tidak ada campur tangan pemerintah atau government involvement. Jadi individual should retain the right. Jadi individu itu harus memiliki hak untuk memiliki properti ya. Again, tadi saya jelaskan bahwa dulu tuh karena semua raja yang memiliki lahan, mereka tidak memiliki hak. Nah, mereka menuntut adanya private property and be allowed to participate in competitive market. Jadi mereka juga dibolehkan untuk bersaing dalam pasar, eh, bersaing dalam pasar. Karena kalau misalnya semua bisnis itu dikuasai oleh pemerintah atau raja pada saat itu mereka tidak akan
bisa melakukan kegiatan bisnis apapun. Selain itu, kalau misalnya mereka berbisnis harus minta izin ke pemerintah, mereka akan tidak bebas. So this allowed, ini yang kan membuka jalan, allowed for industrialization, membuka jalan industrialisasi yang kemudian menghasilkan revolusi industri. Nah, kalau tanpa ada klasikal liberalisme, sebenarnya tidak akan lahir nih yang disebut dengan revolusi industri di Eropa pada saat itu. Nah, berikutnya, ini mungkin adalah pembahasan terakhir pada kelas ini. Akan saya percepat saja pembahasannya. Jadi teman-teman, jadi banyak ide sebenarnya dalam klasikal liberalisme ya. Ada banyak ide dalam klasikal liberalisme. Ide utamanya itu melihat bagaimana masyarakat itu melihat peran pemerintah. Jadi kalau kita lihat ada the proper role of the government. Peran pemerintah itu harusnya seperti apa ya. Nah, mereka sepakat klasikal liberalisme ini, pakar-pakar dalam klasikal liberalisme ini sepakat 10 hal ya. 10 hal yang bisa menjadi peran pemerintah. Yang pertama adalah liberty as the primary political value. Jadi kebebasan itu adalah nilai politik yang paling utama. Jadi liberty, kebebasan itu adalah nilai politik paling utama. Jadi kalau ada misalnya pemerintah yang kemudian membatasi seseorang atau membatasi kebebasan seseorang, berarti dia sudah tidak align, tidak sesuai dengan prinsip klasikal liberalisme. Nah, does it increase or does it reduce the freedom of individual? Dalam hal ini, the government should only act to prevent harm to others. Jadi, tugas pemerintah itu secara tegas disampaikan oleh klasikal liberalisme adalah the government should only act to prevent harm to others. Jadi, pemerintah itu hanya boleh bertindak ketika kemudian itu mengancam atau berpotensi mengancam seseorang atau masyarakat. Ya, jadi pemerintah should only act, hanya bisa kemudian melakukan sesuatu atau bertindak ketika hal tersebut untuk mencegah terjadinya ancaman kekerasan terhadap seseorang. Nah, berikutnya adalah individualism. Seperti saya sebutkan di kelas, individualism ini sangat berbeda kalau kita bahas tentang egoisme ya. Nah, individualisme dalam perspektif klasikal liberal itu menekankan bahwa individu itu yang tahu terbaik dan untuk dirinya sendiri. They know themselves better than others gitu. Nah, dalam perspektif klasikal liberalisme menekankan bahwa individu itu lebih penting is more important than kolektif. Jadi individu ini jauh lebih penting daripada ini. Gitu. Jadi kita tidak boleh mengorbankan ini untuk misalnya kepentingan kolektif. Berbeda tuh kalau misalnya kalau kita punya pandangan bahwa kita boleh mengorbankan ini untuk kepentingan empat ini, atau yang ini menjadi tidak penting hanya untuk kepentingan orang ini. Kalau kita mendasarkan pada pemikiran seperti ini, inilah yang kita kenal dengan pendekatan utilitarian. Kalau Anda baca bukunya itu, ada di buku itu dijelaskan tentang utilitarian perspektif. Nah, individualism kalau kita lihat menekankan bahwa individu is more important than collective. Jadi individu itu jauh lebih penting dibandingkan dengan kolektif. We should not sacrifice the interest of individual for what some people argue is common good. Jadi kita tidak boleh mengorbankan satu orang ini demi kepentingan empat orang ini. Nah, this was the central feature of communism and fascism. Jadi kalau misalnya Anda mampu mengorbankan orang lain untuk kepentingan orang lain, ya, itulah ide utama dari komunisme dan fasisme. Jadi kalau misalnya nih, saya berikan contoh, si ini bekerja keras, ini sakit, kemudian ini kerja biasa, ini misalnya pemalas, ini bekerja sangat keras, kemudian supaya dia sejahtera, maka dibagilah semua penghasilannya ini. Jadi penghasilannya ini
dikeluarin ini ditambah semua secara keseluruhan baru dibagi secara merata. Ini masuk ke dalam perspektif komunisme dan fasisme. Jadi ini kemudian merusak yang disebut dengan persaingan karena tidak ada persaingannya. Jadi orang yang menyebabkan orang yang rajin tadi itu tidak akan mau bekerja kembali karena mereka akan berpikir ngapain saya bekerja keras kalau misalnya semua hasilnya akan dibagi secara merata. Jadi dia melihat kalau komunisme dan fasisme itu melihat bahwa individu itu tidak penting dan dilihat itu secara bersama. Nah, sementara kalau dalam perspektif klasikal liberalisme melihat bahwa semua individu itu penting. Jadi semua individu itu harus kita hormati atau worthy of respect. Kemudian berikutnya skeptism about power. Jadi klasikal liberalisme itu dia skeptis terhadap kekuasaan. Kenapa dia skeptis terhadap kekuasaan? Karena kekuasaan itu kalau kita lihat secara definitifnya, power is the ability. Kekuasaan itu adalah kemampuan untuk membuat orang melakukan apa yang uh, Anda ingin lakukan, that otherwise they would not do. Jadi Anda bisa punya kekuatan dan kemampuan untuk memaksa orang untuk melakukan sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, kadang-kadang pemerintah, misalnya dalam kasus ini, sering menganggap bahwa saya ini pemerintah ya, menuntut Anda untuk mengerjakan A karena ini jauh lebih baik daripada Anda, tapi sebenarnya bukan kebaikannya untuk kita, tapi untuk kebaikan mereka sendiri. So, classical liberalism percaya bahwa individu itu adalah the best judge. Jadi individu itu tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi orang boleh, we can try to recommend it thing, orang boleh merekomendasikan sesuatu kepada kita. Tapi at the end of the day yang boleh. Jadi ini kalau kita lihat ada gambar di sini ya. Misalnya mereka teman, dia boleh merekomendasikan apa yang harus dia lakukan eh, si soldier ini, tetapi dia tidak memiliki kewajiban untuk menerima rekomendasi dari temannya. Nah, ini kembali lagi pada individu ini, apakah dia yang harus memilih apa yang terbaik buat dirinya sendiri. So, dalam kata kuncinya, individual is the best judge of their own interest. Jadi, individu itu adalah hakim yang terbaik yang bisa menentukan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Other people should not force them to do things what they do not want to do. Jadi orang lain itu tidak boleh memaksa orang lain untuk melakukan apa yang mereka tidak ingin lakukan. Nah, setelah skepticism about power, kemudian berikutnya adalah the rule of law atau penegakan hukum. Jadi certain principle of the law ada penegakan hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di satu negara, tapi harus bersifat secara universal. Seperti misalnya nilai-nilai menghargai atau melindungi nyawa manusia, eh, hak kriminalitas seperti membunuh, mencuri, itu adalah nilai-nilai buruk. Di semua pemerintahan di dunia itu sepakat dan paham bahwa itu hal-hal yang harus kita di mana-mana pun ya di negara manapun di dunia ini yang membunuh itu merupakan tindakan melawan hukum, tindakan kejahatan. Nah, dan semua orang di dalam hukum itu harus diperlakukan sama. Jadi equality, bukan equity. Jadi dalam hukum itu dia mengenal equality, kesetaraan. Jadi equality before the law, semua orang itu setara di depan hukum dan harus diperlakukan sama regardless of their race ya, meskipun itu mereka berbeda ras, jenis kelamin dan kemudian sexual orientation. Nah, jadi tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan misalnya ras, etnik, sukunya apa, rasnya apa, gendernya apa. Kalau di apartheid di Afrika Selatan itu dulu eh, yang dihukum berat itu hanya orang kulit hitam, bahkan yang boleh berenang di pantai itu hanya orang kulit putih, nggak boleh orang kulit hitam masuk di situ. Jadi dia di sana sudah bukan dari rule of law, dia sudah otoritarian perspektif yang diberlakukan. Nah, berikutnya teman-teman, civil society atau organisasi kemasyarakatannya. Nah,
organisasi sipil kemasyarakatan. Jadi civil society itu adalah organisasi-organisasi yang muncul organization, the voluntary organization atau organisasi secara volunteer, secara sukarela yang muncul antara individu dan negara. Jadi bukan organisasi negara, tapi organisasi ini muncul antara individu dan negara, seperti misalnya organisasi gereja, organisasi masjid. Jadi classical liberal ini percaya bahwa kebanyakan masalah sosial itu can be more effectively deal, ya bisa diatasi dengan gampang melalui organisasi tersebut. Seperti misalnya keluarga, keluarga itu civil society. Misalnya ada anak bermasalah, yang paling mampu dianggap paling bisa cepat mengatasi permasalahan tersebut adalah orang tuanya, karena orang tuanya yang tahu anak tersebut. Kemudian gereja, gereja itu tahu misalnya si A Selasa kemarin nggak masuk, si A itu dia datang dengan anaknya dan sebagainya. Jadi anak gereja itu, orang di gereja itu tahu, lebih tahu jemaatnya daripada pemerintah. Sama juga di masjid. Kalau sholat subuh misalnya Pak Budi nggak datang sholat subuh, terus bercerita di masjid, kenapa Pak Budi nggak datang? Oh ternyata dia sakit. Jadi orang di masjid itu jauh lebih tahu Pak Budi itu kesehariannya seperti apa, sehingga organisasi ini jauh lebih efektif misalnya untuk mengatasi jika terjadi permasalahan di masyarakat. So mereka kenapa lebih efektif? Because they have knowledge, mereka punya pengetahuan mengenai individu tersebut. Jadi kalau dalam perspektif klasikal liberalisme, organisasi civil society itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan birokrasi pemerintahan. Nah, terutama organisasi pemerintahan itu sifatnya punya peraturan yang tidak fleksibel dan tidak bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakatnya. So, kadang-kadang so the civil society bisa melakukan, organisasi masyarakat itu bisa melakukan banyak hal. Can do many things that we know look for the welfare state to do. Jadi sebenarnya kalau kita lihat organisasi masyarakat itu jauh lebih banyak melakukan hal dibandingkan dengan negara atau pemerintah. Coba lihat perannya Pak Imam dengan perannya Pak RT dengan perannya Pak Kepala Desa atau Kepala Dusun itu biasanya masyarakat itu jauh lebih dekat dengan Pak Imam. Mereka lebih intens ketemunya dibandingkan dengan Pak Desa. Nah, ya itu prinsip kelima ya. Sekarang kita lihat prinsip keenam. Nah, prinsip keenam dikenal dengan istilah spontaneous order. So, apa yang maksud dengan spontaneous order? We don't need people to plan our life. Jadi kita tidak butuh orang lain untuk merencanakan hidup kita. Sama dengan kalau kita lihat di gambar ini ya. Coba yuk lihat di sini ada kosong. Nah, mobil ini sudah mau masuk ke sini nih. Nah, ini yang disebut dengan spontaneous order. Tidak perlu ada yang mengatur dia, Anda masuk di jalur ini. Ini kalau misalnya tiba-tiba mobil ini masuk ke sini, kalau lihat kosong, maka ini disebut dengan spontaneous order. Jadi tidak perlu ada misalnya Pak Hoga di sini yang menentukan belok kiri dan belok kanan. Kalau ada Pak Hoga, dia bukan lagi spontaneous order. Nah, itu yang dimaksud dengan spontaneous order. Nah, kalau dalam perspektif pasar tidak perlu direncanakan. Misalnya 5 tahun kita akan melakukan apa, atau misalnya berapa barang yang harus diproduksi, siapa mengkonsumsi itu nggak perlu direncanakan. Biarin aja terjadi secara alamiah. Itu menurut perspektif klasikal liberalisme. Nah, berikutnya teman-teman, prinsip ketujuh adalah free market atau pasar bebas. Nah, sebenarnya tidak ada yang disebut dengan pasar bebas ya. Mungkin bebas, tapi ada hanya beberapa barang tertentu yang bebas. Nah, apa yang maksud dengan free market dalam perspektif klasikal liberalisme adalah economic exchange atau pertukaran dalam ekonomi yang sifatnya itu voluntary activity atau sifatnya sukarela antar individu. Jadi pemerintah tidak boleh memberitahu kepada orang apa yang harus mereka pakai bekerja, ya seragamnya apa, berapa yang harus disimpan, apa yang harus dibangun, apa yang harus diproduksi. Jadi ini semua kegiatan pasar ini harus diberikan sepenuhnya kebebasan kepada voluntary interaction atau hubungan interaksi secara sukarela oleh individu-individu dalam pelaku pasar tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan free market. Berikutnya
adalah toleration. Jadi toleration itu intinya, kita kadang menyebutnya dalam bahasa toleransi ya. Jadi apa yang dimaksud dengan toleration dalam perspektif klasikal liberalisme? One, seseorang itu tidak boleh mengintervensi things which one disapprove. Jadi Anda boleh tidak sepakat dengan sesuatu, tapi Anda juga tidak memiliki hak untuk intervensi kalau misalnya itu tidak ada kaitannya dengan Anda. Jadi toleransi itu tidak berarti toleration does not mean that you allow people to do things because you agree with it. Jadi toleransi itu tidak berarti Anda membiarkan tuh you allow people untuk melakukan sesuatu karena you sepakat dengan itu. Anda boleh tidak sepakat tapi Anda memberikan jalan kepada orang untuk melakukannya, ya. So toleransi does not mean you allow people. Toleransi tidak berarti Anda membiarkan orang untuk melakukan hal karena Anda sepakat dengan itu atau Anda sepakat bahwa itu adalah hal yang baik. Jadi, it is a question of having certain moral principle. Jadi toleransi itu setiap orang itu memiliki prinsip moral tertentu. Kita memiliki prinsip moral, Anda punya ide, punya value. Yang ada adalah saya tidak masih sepakat dengan Anda, saya tidak perlu setuju dengan Anda, saya tidak perlu sepakat bahwa itu baik buat Anda, tetapi saya sadar bahwa kita memiliki perbedaan dalam hal tersebut. So, for instance, like I think this is action is wrong. Saya pikir bahwa tindakan ini salah, tapi saya tidak akan mencoba memaksa opini saya untuk diterima. Sama dengan pemerintah ya. Jadi pemerintah itu toleransi itu tidak hanya individu ke individu, tapi negara juga kepada masyarakatnya harus bertoleransi. Jadi pemerintah tidak boleh memaksakan apa yang menurut mereka baik kepada masyarakat. Contoh sederhananya seperti misalnya free of speech ya. Jadi orang itu harus bisa menyampaikan pendapatnya sesuai yang mereka inginkan. So people should be allowed to say things which we strongly disapprove. We are tolerating things even though we dislike or disapprove. Jadi kita mentoleransi meskipun kita tidak menyukai dan juga tidak menyepakati hal tersebut. Nah, berikutnya pada prinsip ke-9 adalah peace atau rasa kedamaian ya. Nah, peace kalau kita lihat a state where we can go atau kondisi negara di mana kita bisa melakukan kegiatan kita tanpa adanya kekerasan atau perang. Nah, that's the best achieved according to classical liberal is not by intervening in other countries. Jadi menurut classical liberalisme, peace ini, kedamaian ini hanya bisa kita capai kalau kita tidak suka mencampuri urusan negara orang lain. So in other words, they favor no interventionist foreign policy. Jadi kalau dalam classical liberalisme itu mereka tidak terlalu suka tuh mengintervensi kebijakan luar negeri suatu negara. Nah, in their views in terms of our interaction should be with other nation is based on what commodity call for freedom. Jadi apa yang dalam interaksi kita dengan negara lain itu harus ditekankan pada 4 kebebasan utama. Seperti misalnya free movement of capital. Kalau orang mau berbisnis negara A harus dengan mudah. Kemudian free movement of labor ya. Orang mau bekerja di negara A harusnya dengan mudah gitu. Free movement of people, orang mau pindah ke negara manapun itu bisa dengan mudah. Kemudian free goods and services. Free movement of goods and services. Jadi barang mau pindah dari A ke B, negara A ke B atau jasa itu dengan mudah. Nah, juga termasuk misalnya free movement of idea, kayak ide-ide liberal itu bisa dengan mudah. Jadi tidak perlu kalau Anda lihat misalnya ada suatu negara membatasi kita mengakses satu informasi, berarti dia sudah tidak sepakat dengan the free movement of idea. Itu sudah tidak sesuai atau align dengan ide dari classical liberalisme. Dan terakhir teman-teman adalah limited government. Jadi dalam pandangan classical liberalisme itu percaya bahwa pemerintah itu perannya itu harus dibatasi. So the goal of the government atau tujuan dari pemerintah itu tujuan utamanya itu simply protect our life. Jadi tujuan pemerintah itu hanya memproteksi hidup kita, kebebasan kita, dan hak kita untuk mendapatkan properti. Di luar daripada itu atau anything beyond that,
is not justifiable atau tidak diperbolehkan. Kalaupun diperbolehkan, is strictly limited government, harus sangat dibatasi. Kalau Anda lihat di gambar ini seperti misalnya pemerintah tidak boleh misalnya membatasi ini ya. Pemerintah nggak bisa memaksa kita untuk memakai masker, untuk aborsi, atau memilih gender, atau mengistimewakan misalnya kaum ras tertentu, atau memaksa atau menghilangkan hak voting dari satu masyarakat. Jadi pemerintah ini harus dibatasi perannya. Itu menurut perspektif classical liberalism. Apakah Anda sepakat atau tidak, itu kembali lagi pada moral value yang Anda pahami bersama. Nah, itulah 10 prinsip yang disepakati oleh para pakar classical liberalism mengenai peran pemerintah. Nah, teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Miss. Sejauh ini alhamdulillah aman. Kalau tidak ada, kelas kita lanjutkan. Besok ada kelas pengganti ya. Kita ada kelas pengganti ya, Lin ya. Iya, Miss, untuk NPM pertemuan ketiga. Kita besok ada kelas pengganti untuk NPM. Dan juga ada kelas ekopol besok bagi yang ingin ikut. Silahkan ikut. Jika tidak ingin ikut, nanti saya kasih linknya kepada ketua kelas. Nanti Anda boleh menonton bahannya secara online. Baik teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Semoga weekendnya bermanfaat. Karena saya harus ada kelas lagi, kelas NPM setelah ini. Have a very good day. Bye everyone. Bye, Thank you, Miss. Miss. Thank you very much, Miss. Thank you, Thank Miss. you.